Awalnya saya karir di bank teman-teman. Mungkin teman-teman semua ada yang cita-cita pengen kerja di bank, jadi itu saya di bank. Saya itu kalau bercerita di bank ya cukup diberkati ya. Jadi umur 21 udah lulus kuliah masuk di bank, umur 23 sudah jadi manajer, umur 25 tadi sudah jadi branch manager teman-teman. Ya, sudah jadi kepala cabang, sudah dapat sopir sendiri kalau di bank gitu kan. Ya, tetapi saya bilang ya hidup berubah ketika terjadi namanya resiko kehidupan teman-teman ya. Akhirnya 2013 saya memutuskan untuk di asuransi. Jadi kalau saya cerita sih mama sakit ya, saya itu orang paling benci asuransi teman-teman. Kalau di bank itu kalau teman-teman kerja di bank, teman-teman semua suruh jual asuransi, tapi saya itu nggak pernah happy suruh jual asuransi karena menurut saya asuransi ini sangat merugikan waktu itu ya. Tetapi ya namanya itu tiada noda tidak belajar ya. Jadi Tuhan izinkan saya, intinya mama sakit, ya semua yang saya kumpulkan ini harus bayar rumah sakit teman-teman. Kalau saya teman-teman bercerita, saya itu dulu ketika masih jadi karyawan pelit, benar-benar pelit. Saya kalau pakai sepatu tuh selalu batal, sepatu cari yang murah-murah, ya. Kalau potong rambut itu, saya carinya pangkas rambut Madura, teman-teman. Maduranya aja pilih. Nah, zaman itu saya nitip Maduranya 5.000 udah jadi potong, Madura 3.000 teman-teman. Ya, saking pelitnya saya tuh hobinya apa? Nabung. Loh, saya kecil suka nabung. Saya itu gaji masih ingat 2,5 juta ya, awal di bank ya. Saya itu selalu harus mencukupkan diri hidup dengan 1,5 juta. Yang 1 juta itu tak tabung ya. Nanti aku masih ingat 10 bulan itu aku pertama kali kan deposito tuh 1 juta nggak bisa teman-teman. Deposito itu waktu itu minimalnya 10 juta. Jadi setelah 10 bulan saya nabung, akhirnya saya dapat deposito pertama saya yang 10 juta ya. Terus kemudian happy, saya kalau ingat hari itu bentuk biletnya kayak apa saya masih ingat. Warnanya tuh coklat-coklat muda ya. Happy pertama kali ngumpulin dapat deposito. Tapi 2012 bulan Juni ini mama sakit ya. Mama sakit, intinya semua deposito yang saya kira punya saya itu ternyata punyanya rumah sakit Elizabeth teman-teman. Jadi saya dipanggil itu bawa sini depositoku kembaliin, intinya seperti itu ya. Oke, sebelum saya lebih lanjut ceritanya gimana ya, pokoknya gini, tidak ada orang lahir cita-cita agen asuransi itu nggak ada. Tapi teman-teman akan temuin dalam perjalanan ini banyak orang meninggalkan pekerjaannya, banyak orang mungkin ada orang yang ingin jadi kepala cabang di bank, suatu saat ya, saya ini meninggalkan itu semua demi jadi seorang agen, gitu ya. Mungkin boleh di next, iya. Ya kita akan mungkin sekitar ya paling lama 1 jam lah ya. Saya cerita apa sih yang akan kita lakukan ya. Ya ini, kalau saya profil saya singkat 2007 sampai 2012 saya di bank ya. 2013 itu sebenarnya sudah mulai masuk jadi full time agent ya. Saya pertama di S-Life, 2018 di Zurich, sekarang di Manulife ya. Nah ini pertanyaannya, saya nggak tahu sih teman-teman di sini diundang dibilangin apa? Tanya, dibilangin sama Pak Leo kenapa suruh datang? Oh, cuma pengen ikut seminar aja, tidak dikasih tahu seminarnya apa? Oh, cuma ada brosurnya. Oke. Oh, diajak ini. Alamatnya? Oh, diajak semua. Wah, luar biasa. Mas, aku bilang dirimu ini pusat pengaruh kalau bahasa teorinya, ya bisa mempengaruhi orang untuk mau datang, gitu. Nek, intinya dibilangin apa diajak ke sini? Apa? Oh ini niatin ini ya. Oke. Kalau mbaknya? Tentunya saya tidak kesini kalau untuk saya Alia. Itu dipaksa. Itu maksudnya DPR dari ilmu dan manfaat dari seminar ini. Kuliah juga? Iya, kuliah. Masih kuliah ya? Luar biasa ya. Kayak saya bilang, kalau seringkali kan kita ditanyain, ada nggak penyesalan dalam hidup? Ya, kalau saya dulu selalu bilang kita tidak boleh menyesal dalam hidup. Tapi kalau saya boleh ngomong, saya ini sekarang nggak hidup Pak. Saya kenal asuransi itu terlambat teman-teman. Saya kenal asuransi itu 2013 ya. 2013 itu saya dari usianya 28 tahun. Coba nih aku seperti teman-teman ini cek kuliah sudah di sini ya. Itu ceritanya mungkin berbeda. Ya, akan jauh lebih luar biasa. Ya, saya nggak boleh ngomong. Kadang-kadang di sini ada nggak yang pernah berdoa gini, Tuhan bantu aku minta jalan lah, kondisiku kok gini terus. Nggak mau.
stuck dalam hidup, pengen terobosan baru, uang gajian cuma lewat, kayak saya mahasiswa, uang jajannya kurang, siapa tahu mau cari tambahan uang jajan, ya. Nah aku bilang ketika kalian berdoa itu jangan pernah berharap Tuhan jawabnya uang jatuh dari langit ya. Mungkin Tuhan kasih jawaban mungkin kamu dipaksa sama kasih, ya. Mungkin banyak diajak sama Alia, mungkin itu sedang dijawab, ya, untuk mendengarkan acara hari ini. Ya karena saya bilang di dunia ini tidak ada kebetulan, ya. Di dunia ini tidak mengenal kata kebetulan, ya. Semuanya itu dirancang, ya. Jadi jalan hidupnya itu kayak teman-teman mungkin 10 tahun lagi mungkin sudah jadi sukses apa, mungkin berawal dari tempat ini, ya. Itu. Nah, setelah tadi pertanyaan berikutnya adalah punya mimpi enggak? Kondisinya dulu stuck. Pokoknya saya bilang hidup manusia ini selalu harus punya harapan ya teman-teman. Saya bilang hidup paling penting uang, enggak teman-teman. Hidup paling penting harapan. Hidup paling penting itu mimpi. Ya, kayak saya boleh cerita salah satu orang terkaya di Indonesia itu anaknya itu lompat dari apartemen di Singapura. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar ya? Itu ada satu orang anaknya konglomerat pokoknya akhirnya lompat dari apartemen, ya. Itu bukan karena dia tidak punya uang, itu hidupnya sangat luar biasa. Tetapi ketika dia sudah tidak punya mimpi, tidak punya harapan, dia tuh merasa hidup ini mau apa lagi sih? Jadi kalau teman-teman masih, aku pengen punya iPhone, aku masih pengen beli mobil, aku masih pengen beli rumah, mungkin yang sulit pengen nyekolahin anaknya kemana, itu hal dasar utama yang dibutuhkan orang untuk hidup teman-teman. Ya, kalau aku bilang, oh banyak sekali orang kayak gitu. Saya pernah cerita juga sukses luar biasa sampai dia tuh tidak tahu mau apa lagi. Nangkep ya? Dia sudah tidak punya mimpi. Akhirnya orang itu tuh mengunci diri loh. Aku lupa namanya siapa. Dia mengunci diri tuh lama 12 tahun atau berapa sampai akhirnya mati di kamarnya. Ya, padahal dalam perjalanan hidup ini dia sukses luar biasa. Tetapi ketika sudah tidak punya pengenan apa-apa, ya, ini bingung hidup mau apa. Coba bayangin lah hidup tanpa keinginan. Terus ngapain kita hidup? Kan gitu, ya. Nah, saya bilang ya biasa mimpi ini teman-teman. Orang yang pengen rumah, siapa yang pengen di rumah? Biasanya yang itu terjadi itu. Saya menceritakan di kemarin itu di sini tahu Marabunta ya. Marabunta ya. Saya dulu awal rintis ini kan kita namanya Yes Weekend teman-teman ya. Awal rintis Yes Weekend itu masih berlima di Marabunta. Ya orangnya dari sini ada Kosugi, ada Pak Niko, ada Nugi, ada Febri. Ya aku ngobrol berlima ya. Aku ngomong suatu saat ini Marabunta tak tutup. Isinya orang kabeh. Nggak lama teman-teman, habis ngomong 3 bulan kejadian. Habis aku ngomong dalam 3 bulan, aku ngumpulin sekitar mungkin 75 orangan ya di Marabunta penuh teman-teman. Ya, nah fotonya ada, ini kamu lihat aku ada fotonya ya. Itu ya aku bilang ya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ucapkan ini hati-hati terjadi teman-teman. Nah, aku ngomong tak ada duit, tak ada duit tenang. Aku ngomong bahasa ini mulutmu harimaumu. Apa yang mengucapkan, apa yang gue yakini itu yang terjadi. Ya, sekarang tak tanya lagi. Siapa yang pengen di rumah angkat tangan? Aku yang mau beli rumah lagi. Ya. Siapa yang pengen beli mobil baru angkat tangan? Ya. Siapa yang mau uang? Ya. Ini jalan-jalan teman-teman. Ini jalan-jalan. Ini paspor. Ya, traveling, muter-muter. Nah, ya. Senang ya. Terus yang akhir itu terakhir tuh kita berarti pengen anak kita berhasil teman. Jadi nyekolahin anak mana itu ya lebih ke waris. Nah pertanyaannya ini mungkin kalau buat yang udah kerja ya teman-teman, kalau yang masih kuliah mungkin belum sampai karena banyak orang yang sudah mulai kerja itu merasakan ini ya. Pertanyaannya apakah saat ini kondisi Anda di pekerjaan Anda saat ini ya itu akan membuat lebih dekat dari mimpi Anda atau malah di jalanku saat ini makin jauh ya. Nah aku boleh ngomong nek kerjanya kerasa, kita yang ngerasain di jalan ini kerja itu kerasa ini aku nek ini terus lama-lama semakin sengsara bisa gitu ya. Nah aku gini terus kira-kira lebih baik apa enggak gitu. Aku beberapa kali kalau misalnya ngobrol satu lawan satu yang ngomong kayak aku punya teman, terus manajer loh di bank. Dia manajer, bukan orang yang tidak punya kerjaan. Manajer bank ini biasa beberapa orang sudah pengen ya. Wah, jadi manajer keren. Aku ngobrol sama dia. Dia punya mimpi, dia punya apa cerita. Aku bilang dengan pekerjaanmu sekarang, kan dia pengen 5 tahun di rumah. Rumahnya aja beli nggak cash loh. Waktu itu ngobrol tuh dia rumahnya masih sistemnya KPR. Ya, pengen beli mobil. Ya dia sudah punya mobil tapi masih pengen beli mobil apa?
hitung-hitungan dengan gaji dia sekarang dipotong sama biaya hidup, ada sisa dikitnya tuh tidak bisa buat ngejar mimpinya teman-teman. Jadi aku ngomong sama dia, dengan ini aku menurutku kamu butuh kerjaan tambahan, ya. Mau kerjaan tambahan ini apapun, mau tambah jualan es lah atau mau apa, yang pasti kalau kamu mau memang pengen mimpimu, ya, memang pengen mimpimu ya harus cari tambahan job, karena dengan kerjaanmu sekarang kau gak bisa kerja mimpimu. Kau memang tidak mau cari tambahan kerjaan atau tambahan income, mendingan kau jual mimpi, sakit gue nanti, atau mimpimu turunin lah, lebih ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau saya punya pertanyaan di sini. Kalau 50 juta atau 100 juta per bulan, penting nggak buat teman-teman semua? Mau ya? Ya, mau di sini sangat mungkin dan sangat bisa, ya. Nah ini, kalau saya ngomong, mungkin banyak anak-anak kuliah, Yogi banyak kuliah juga. Di dunia ini, profesi macam-macam. Ono yang jadi dokter, ada yang jadi notaris, ada yang jadi pengacara, ada yang kerja sendiri, ada yang jadi karyawan bank. Ya, tetapi pada dasarnya pekerjaan itu cuma ada 4 macam teman-teman. Ya, yang pertama itu kita sebut employee. Employee itu karyawan. Ya, mau posisinya satpam, mau posisinya CEO atau presiden direktur, ya, mereka itu sama. Mereka itu karyawan. Ya, karyawan itu ngapain? Karyawan itu simple, nuker waktu sama uang teman-teman. Mau posisinya satpam sama direktur, simple sama. Dia nuker waktu sama uang. Cuma bedanya nek detikane CEO itu mahal, bayarannya larang, bener? Nek detikane satpam atau OB mungkin lebih murah, ya. Tetapi kerjaan mereka sama loh. Lagi apa tau? Dia itu jual waktu. Waktuku hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 tak tukerke sama namanya gaji, betul? Aku tuker waktu sama uang. Jadi yang pertama employee itu nuker waktu sama uang, ya. Yang kedua saya boleh ngomong self employed, orang kerja sendiri, ya. Siapa yang sini pengen kerja sendiri, katakan punya bisnis kerja sendiri, ya. Tak citani kerja sendiri itu masih tuker waktu sama uang teman-teman. Tak citani papaku buka toko, ya. Dia buka toko dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 5, ya. Dia secara tidak langsung tuker waktu sama uang. Nek dia nggak buka toko dapat uang nggak dapat uang. Orang kerja sendiri itu masih nuker waktu sama uang teman-teman, ya. Dia masih nuker waktu sama uang, ya. Jadi cuma nek ini uangnya lebih banyak, ya. Nek karyawan uangnya dolarnya 1, nek ini dolarnya 2, ya. Kerja sendiri masih lebih, biasanya kalau diberkati lebih tinggi dibanding seorang karyawan, ya. Yang nomor 3 ini namanya business owner teman-teman. Business owner itu pemilik bisnis, ya. Siapa yang pengen punya bisnis angkat tangan? Nah, angkat tangan. Aku tadi angkat tangannya paling cepat. Tak tanyain, bisnis itu apa? Dagang. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Bisnis itu apa? Bisnis. Ada yang mau coba jawab? Bisnis apa? Menurutmu salah apa? Bisnis itu apa? Buka lapak. Bedone bisnis sama kerja sendiri ini self employed apa? Buka toko. Ini buka toko maksudnya self employed. Dagang ini harusnya sih. Apa bedanya bisnis orang sama self employed? Orang kerja sendiri. Tak citani ya. Bisnis itu apa? Bisnis itu sesuatu yang tidak pakai waktumu, tidak pakai tenagamu, tetapi menghasilkan uang buat kamu, itu bisnis. Nek passive income nanti bawa sini, tak citani beda. Ya. Kalau kerja sendiri itu kita masih pakai waktu, pakai tenaga, dapat. Tapi nek ngomong bisnis, harusnya tidak pakai waktumu, tidak pakai tenagamu, tapi kamu dapat uang, itu bisnis. Bedanya untuk apa yang membuat beda? Ketika kerja sendiri ini, kita punya pekerjaan, dikasih yang namanya sistem, itu jadi bisnis teman-teman. Contoh, coba papaku aja lah. Papaku punya toko cat. Sekarang masih di pekerjaan dia, ya, kerja sendiri bahasanya, ya. Kalau dia mulai kasih kasir, kasih penjaga toko, kasih orang gudang, kasih sales, kasih tukang tagih, dia tuh bisa nggak kerja tuh. Nangkep ya? Dia membuat sistem di tokonya dia, sehingga tidak mewajibkan dia datang ke toko untuk berjalan. Jadi ini aku boleh ngomong, business owner adalah kerja yang punya sistem. Nah, di sini sudah ada waktu untuk bersama uang, tapi orang-orang untuk bersama uang. Nah,
pekerja-pekerja di DNN ini tuker duit beda ya. Nek terakhir investor, nek aku bilang bisnis yang bisnis owner ini masih butuh kita mantau teman-teman. Tapi tidak yang kudu kerja jaga toko gitu duit enggak. Kita mungkin jalan-jalan di luar negeri sambil lihat aplikasi, lihat penjualan toko itu sistem dia. Ya, bisnis owner gitu. Nek investor itu beda lagi. Nek investor itu yang paling bawah duit tuker duit. Contoh, nek teman-teman tahu salah satu orang terkaya nomor 1 di Indonesia kan Jarum sekarang. Ya. Salah satu invest Jarum tersukses dia membuat dia juara 1 di Indonesia jadi konglomerat ya. Itu ketika dia BBCA tahun 2005. Ya, dia nuker uang invest ini ngono. Nek invest sudah ada hitung-hitungan dia sudah ambil sistem pokoknya hitung-hitungannya aku tuku iki untuk apa ini ngono. Aku ambil ini invest apa yang aku dapat plus minusnya apa. Itu beda. Ya sistemnya kayak gitu. Ya. Nek ngomong urutan ya. Nah ini karyawan, nuker waktu sama uang. Kerja Pak dalam sistemnya bosnya ya. Jadi nek dalam karyawan itu dalam sistemnya orang. Ya. Dia aktif income ya, dan biasa orang karyawan ini takut sama resiko teman-teman. Ya, senangnya apa? Sing pasti-pasti beli bentukan untuk piro pasti gitu ya. Ini yang kedua tadi yang bisnis self employed ya, kerja sendiri. Dia tukar waktu sama uang, dia sistemnya dirinya sendiri, papaku tuh diri sendiri. Barang ono piro sing apal deknen. Barang regane piro sing apal deknen. Sistemnya sapa ya deknen sistemnya. Nek deknen ra ono bingung kuwi. Harga piro lupa. Kan gitu kan, karena nek omong toko tenan, kulane kapan, jualannya kapan itu lama. Yang apal ya dia yang beli waktu itu. Kan gitu. Ya. Bosnya ya untuk dirinya sendiri, ya waktunya lebih fleksibel, tapi ingat karena dia tukar waktu sama uang, nek denen dolan-dolan terus, tokonya tutup, ya dia tidak dapat uang. Ya, aktif income masihan, ya, dia saya dokter, pengacara, aktor, dia ini juga masuknya ke profesional masuk sini teman-teman. Ya, dokter tuh masuk sini, ya, dia intinya masih tukar waktu sama uang. Ya, nek dokter kaya enggak kaya, dokter itu sukses. Cuma waktunya kasihan teman-teman. Saya tuh anak saya punya 3 lainnya sama dokter Binarso semua. Ya, Binarso. Aku pernah sekali ketemu dia, nek Binarso suge-suge ya, uangnya banyak dia. Ya, aku ketemu sama dokter Binarso itu makan di Salatiga, ayam goreng butoha. Ya, ayam goreng butoha ya. Lagi makan, dokternya ngomong apa? Makannya terus depanmu. Oh, hai Dok, ngono. Oh, hai ngono. Ya kan cerita toh, aku lahiran pokoknya sama dia cuma ngobrol-ngobrol, ayamnya datang, dokternya pergi yo. Loh, Dok, kok pulang piye? Ada yang lahiran. Ayamnya sekali orang, padahal dia lagi liburan sama keluarga. Dan terus piye? Ini wis biasa, aku nek mesti mobil dewi-dewi. Jadi keluarganya tinggal liburan, dan pulang ngurusi wong lahiran. Itu tenanan. Aku, ya itulah konsekuensinya ketika apa masih lupa waktumu sama uang. Ya. Nah ini, nah yang kita kejar di sini itu ada di sini teman-teman. Ya, kita bekerja sesuai sistem. Nek kalian nanti tidak ikuti sistem yang ada, kalian akan sengsara sendiri. Ya, apa yang disebut tadi impiannya bisa susah ketika kita tidak ikut sesuai sistem ya. Terus, ini kita akan ikut orang untuk jalan, kita ngajak orang nggak masuk, kita ngajak teman dua. Ya dia akan masuk dalam sistemmu. Ya, semua akan berjalan dalam sistem. Ya, terus kemudian leverage apa ya? Leverage apa ya? Leverage itu daya ungkit percepatan. Ya, jadi aku mudeng tapi susah dalam bahasa Indonesia. Ya, daya ungkit. Oh gini, ya itu kalau ceritanya kayak dongkrak dulu tuh. Ya. Mobil berat berapa cuma nangkepnya sedikit. Ya, nah itu salah satu leverage gitu teman-teman. Teman-teman tahu kan dongkrak mobil? Ya, pokoknya nek ngangkat mobil berarti seberapa? Kan susah kan? Nek leverage itu dengan usaha kecil kita bisa ngangkat mobil. Ya, di bisnis itu pakai leverage teman-teman. Dengan bukannya kita enak-enakan ya, tetapi dengan effort yang lebih rendah kita itu percepatan lebih cepat. Itu namanya leverage teman-teman ya. Waktu fleksibel dan ketika jadi sistemnya itu jadi passive income ya. Yang kita investor, kita hadapannya ke sini setelah kita sudah duitnya banyak ya kita mau tidak mau jadi invest. Contoh saya itu usaha utama asuransi teman-teman ya. Salah satu yang tempat kalian berdiri ini salah satu bentuk aku invest ya. Kafe di bawah semua itu bentuk aku invest. Kenapa? Aku tuh asuransi tiap hari ketemu orang ya.
aku daripada ning kafe nih orang, mendingan aku punya kafe sendiri, betul? Ya toh? Karena aku sering ada gini, daripada aku nyewa tempat orang, mendingan tempatnya sendiri, betul? Ya, ketika kita sudah berhasil di bisnis, kita akan jadi investor, kita akan invest bagaimana membuat kita lebih nyaman, ya, lebih seperti itu. Nah, ini Warren Buffett. Siapa yang tahu Warren Buffett? Tahu ya, Warren Buffett ya. Warren Buffett salah satu, kalau jarum terkait di Indonesia, dia salah satu orang terkait di dunia lah. Dapat nomor bahasanya ngomong ya. Dia cuma ngomong, jika Anda belum menemukan cara menghasilkan uang saat Anda tidur, berarti gue siap-siap akan bekerja sampai mati. Ya, sampai kapanpun gue akan kerja terus. Kenapa? Karena gue belum menemukan cara tidur dapat duit. Ya, perjalanan ini kita harus membangun sesuatu, kita iso tidur dapat duit. Nah, cara kerjanya seperti ini teman-teman. Nah, biasa kalau orang awal sukanya jadi karyawan dulu. Karyawan sudah mahir di bidangnya, dia mulai buka sendiri. Contoh, aku sales kaca, ya, sales kaca, terus ngerti ambil mana, lempar mana, jadi karyawan kan dulu. Aku buka toko kaca dulu, ya, ketika sudah jadi sales employee, aku harusnya buat sistem jadi business owner. Setelah aku selesai jadi business owner, uangmu banyak, siap saat aku jadi investor. Ya, biasa kan seperti ini jalannya. Nah, ini salah satu yang saya ngomong pentingnya ekosistem teman-teman. Pentingnya yang namanya leverage itu kayak gini. Kalau kita kerja sendirian, kita ngomong ini sudah pakai bahasa asuransi ya. Kita sendirian jualan 10 barang lah, ya, masing-masing 12 juta. Maka kita akan dapat omset 120 juta. Betul? Ini bahasanya direct selling. Gue jualan sendirian. Aku dapat untung dari apa yang saya jual, ya. Yang kedua, kita buat tim klien. Kita buat 10 orang, ya toh. Masing-masing jual satu aja. Hasilnya sama teman-teman. Oke, 120 juta, ya. Pertanyaannya, ketika terjadi sesuatu sama kita, otomatis nol teman-teman. Nih yang si single player loh ya. Tapi nih kita main average, ya. Kita sudah anggap aja sudah jalan, yang lain masih jalan teman-teman. Itu salah satu hal penting yang saya ceritakan di sini apa? Karena nanti kalau sudah beneran jadi masuk ya dalam bisnis ini ya, banyak orang-orang tuh sesat teman-teman. Sesat apa? Senangnya dodolan dewi. Dia akan mati-matian jual sendiri terus loh. Karena nek jual sendiri asuransi enak, harusnya besar, dapatnya cepat, ngono kan? Ya. Tapi aku ingin menekan ini, kita harus leverage. Kita harus benar-benar ya pakai sistemnya. Kalau nggak pakai sistemnya nanti susah. Gitu, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, nek podo-podo leverage pakai barang banyak bisa, betul? Kita nek ngomong jualan barang banyak bisa. Pertanyaannya, kenapa asuransi? Kenapa asuransi? Ini saya akan kupas ya. Ini penjualan asuransi teman-teman. Ya, pendapatan preminya masih naik, COVID ya. Ini setelah naik kita sempat turun di 2022. Ini data nasional teman-teman. Nah teman-teman tahu market Indonesia penjualan semua merek asuransi dalam 1 tahun. Ya, 2022 kita sempat turun 173. Tapi yang aku lihat, ya marketnya masih sangat besar. Ya, marketnya masih sangat besar. Ini. Ya. Kalau dari data, ya, dari data orang-orang di Indonesia yang tahu literasi keuangan itu meningkat. Intinya orang Indonesia itu makin lama makin pinter teman-teman. Ya, dia semakin tahu bagaimana mengelola keuangan, dia makin tahu macam-macam. Ya, kalau tentang asuransi itu lebih rendah dibanding tentang keuangan. Ya, dia tahu asuransi masih 15,8% di 2019, meningkat sampai 31% di tahun 2022. Bahasanya kok banyak orang tuh mulai sadar asuransi teman-teman. Ya, semakin tahu informasinya dia akan semakin mudah sadar. Ya, kalau inklusi asuransi itu dia lebih mendalam, tidak sekedar tahu, dia mulai tahu lebih detail lah. Ya, dia juga meningkat dari 13 naik ke 16,6%. Ya. Nah, kalau kita ngomong penetrasi market, kita kalau jualan itu harus tahu. Contoh, disuruh jualan apa ya, jaket, apa baju hangat itu, baju musim dingin, nenggolnya gurun Sahara. Nangkap ya? Kira-kira susah nggak? Nopo, karena market iso sih nenggo jaket, ya. Ya dia akan seperti itu. Jadi
salah satu hal penting kenapa asuransi kita harus tahu marketnya dulu. Kalau kita ngomong mau bisnis, kita harus tahu marketnya dulu. Ya, saat ini penduduk Indonesia 275 juta jiwa. Ya, orang yang tertanggung asuransi itu 80,85 juta. Ya, ini BPJS ya teman-teman. Yang ini tertanggung itu semua yang punya BPJS dihitung itu masih 80,85. Nek tertanggung perorangan itu orang yang mau beli ya buat dirinya itu masih 25,97 juta. Ya, dia naik 33,5% dibanding 2021, tetapi penetrasinya itu baru 7%, sangat kecil. Kenapa? Karena ini teman-teman boleh cerita ya, orang yang beli asuransi itu orangnya itu terus. Satu orang bisa beli 1 polis, 2 polis, 3 polis. Yang punya rekor ya tempatnya Febri ya, itu sampai satu orang punya 33 polis teman-teman. Kenapa? Karena yang beli itu sebenarnya orangnya itu terus. Nah, salah satu yang saya bilang padahal marketnya tuh masih luas. Marketnya tuh masih luas. Banyak orang Indonesia, 93% orang itu masih belum punya asuransi. Itu marketnya kita. Ya. 2023 kelebihannya satu, tarif preminya tidak naik dibanding 2022 walaupun kita sudah kena pandemi, ya. Terus kemudian diprediksi tahun 2023 itu penjualan akan naik kencang. Setelah teman-teman lihat tadi sempat naik, terus 2022 sempat turun ya. Nah, prediksinya tuh dia akan naik lebih kencang di tahun 2023. Momentumnya tuh ada, ya. Terus kemudian dia tuh kesadaran orang makin pintar sama asuransi. Jadi nek dulu jual asuransi itu lebih susah. Beneran. Dulu jual asuransi lebih susah dibanding sekarang. Sekarang itu sudah sering ketemu, oh butuh asuransi lah, asuransi itu penting lah. Itu banyak orang ngomong seperti itu, ya. Terus kemudian produk asuransi kesehatan dan penyakit itu semakin diminati sama market, ya. Nah, berikutnya saya cerita ya. Kita kan dari kalau nama grupnya itu namanya Yes Weekend teman-teman, ya. Tetapi kita itu hidup di perusahaan asuransi namanya Manulife teman-teman, ya. Jadi kalau bahasanya tuh kita itu distributornya polis Manulife Indonesia, ya. Kita itu distributor, ya. Kalau mungkin awal masih agen, jadi dia masih sendiri kan. Nanti ketika dia ngajak temennya, bahasanya kita itu punya apa ya, sub distributor lah, orang yang bantu kita itu jualan, seperti itu ya. Terus kemudian kita itu dari Manulife, ya. Kalau saya boleh bilang dia didirikan tahun 1887 teman-teman, ya. Jadi kalau bahasanya, kalau perusahaan masih baru itu kan belum pernah mengalami macam-macam, ya. Kalau 1887 itu dia mengalami perang dunia 1-2 dia kena, ya. Pandemi yang pertama flu tahun 1900 dia yang mengalami. Nah, kita ngomong kita itu pernah mengalami pandemi yang kedua namanya COVID-19, ya. Dia juga mengalami. Karena COVID-19 itu banyak, ya, teman-teman tahu ya. Satu masalah perang dunia, pandemi itu sangat memukul ekonomi teman-teman. Perusahaan yang permodalannya nggak kuat itu jatuh seringkali, ya. Nah, dengan kita maksudnya apa? Dia harus berdiri 1887 sudah berpengalaman, ya. Dia mengalami perang dunia, mengalami itu dan dia tetap berdiri. Itu berarti permodalannya dia kuat teman-teman, ya. Terus kemudian kalau ini rating lah ya teman-teman, kalau tahu rating kita juga tinggi A+, ya. Kemudian 4 lebih dari Bunda Setting. Nah ini, kalau pertanyaannya itu kan Manulife dunia berdirinya 1887, masuknya Indonesia itu 1985 teman-teman. Berarti hampir 100 tahun kemudian, ya, hampir 100. Kalau kita ngomong ketika 1887 itu masanya era Kartini, berarti di Indonesia masih era Kartini keluar habis gelap terbitlah terang. Di sana itu Manulife sudah ada teman-teman, ya. Nah di sini masuk Indonesia itu 1985. Kalau teman-teman mau tahu, stafnya dan agennya ada 11.000 orang, ya. Nasabahnya sekarang ini sudah 2 juta nasabah, ya. Dengan punya 30 kantor pemasaran di Indonesia dan beragam jalur distribusi dan lini bisnis dia banyak, ya. Dia ono nama reksadana, ada namanya employee benefit, ya. Kalau kita tuh murni di asuransi perorangan, ya. Nah, kalau ini salah satu data ya yang baru dirilis 2023, ya. Saat ini kita ada di nomor 5, ya. Itu dengan hitung beberapa banyak hal ya, beberapa banyak kriteria lah, ya. Nah ini mungkin saya cerita, ini klaim 2021 teman-teman, nilainya 2022 belum keluar, ya. Tahun 2021 Manulife bayar klaim itu 8,9 triliun setahun. Nek bagi 365 itu 25 miliar per hari, ya, atau 1 miliar per jam teman-teman.
Jadi kalau tahun 2021 malah bayar klaim itu per jam 1 miliar. Itu 1 minggu udah libur, 24 jam non stop hitungannya. Nembok total dia akan bayar total 8,9 triliun. Ini gak main-main. Ya, ini perusahaan besar yang benar-benar menepati janjinya. Ya, lebih kayak gitu. Nah, saya pengen jelasin sistem yang akan kita jalankan. Ya, sistem yang akan kita jalankan. Kita itu mengenal namanya 12.1. Ya, 12.1 itu apa? 12.1 itu adalah tanggung jawab kita. Nah, saya boleh ngomong apapun masalahmu, jawabannya 12.1, teman-teman. Teman-teman mau punya mobil, teman-teman mau punya rumah, teman-teman mau punya apapun ya, mau pensiun, mau apa, jawabannya itu 12.1 ini. Ya. 12.1 itu apa? 1 bulan ya, kita itu cukup cari 12 juta premi tahunan. 12 juta premi tahunan tuh kalau dibuat bulanan tuh nyari orang yang nabung 1 juta per bulan, teman-teman. Ya, jadi kalau di asuransi itu kita beli 1 juta premi bulanan itu sama dengan 12 juta premi tahunan, betul? Dia kan akan bayar tiap bulan 1 juta 12 kali kan. Jadi kita cukup cari 1 juta premi bulanan atau 12 juta premi tahunan ya dalam 1 bulan, sama satu itu ngajak 1 orang yang mau ikut-ikut jalani 12.1 ini. Ya, jadi kerjaan kita itu pokoknya jualan 1 juta premi bulanan ya. Kalau 1 juta premi bulanan dibuat minggu itu 1 minggu 250.000. Betul? 1 juta kan 1 bulan 4 minggu. Ya, kalau tak bagi hari, berarti sehari berapa? Omsetnya 30 ribuan. 30 kali 7 210 kan? 30 ribuan ya. Berarti dengan omset 1 juta premi bulanan itu per hari cuma 30 ribu. Bahasaku sama tukang parkirnya omsetnya kalah. Nangkep ya? Berdua tukang parkir kalau omsetnya. Ya, kita itu intinya ngejarnya ini sangat achievable. Ya, 1 juta tidak harus 1 nasabah ya. Tidak harus yuk pengen aku 1 juta, tidak misalnya oke aku ikut 300, 400, 1 juta toh. Oh, ya. Karena produk kita itu memang dari 500 ribuan ya ada, 400 ribuan ya ada. Ya, tugas kita itu apa? Tugas kita itu ngajak mereka untuk intinya ambil proteksi lah, ambil polis asuransi nilainya 1 juta. Nanti aku jelasin ya lebih detail produknya seperti apa, terus kemudian pentingnya asuransi itu apa ya. Ya ini yang kita apa seperti ini teman-teman. Semester 1 kita anggap masih sendirian, income-nya 72 juta, omsetnya 72 juta dari mana? 12 juta 6 bulan. Ini kan semester itu 6 bulanan. Ya, income-nya masih 14 juta dalam 6 bulan. Rata-rata 2 juta per bulan. Ya. Semester 2 kan tadi ngajak 12.1. Kita ngitung 12.1 kalau 6 bulan kan ngajak 6 orang ya. Kan 12.1 tiap bulan 1 kan. Nah, 6 bulan kan 6. Kita tuh cuma hitung 2 yang jalan berhasil. Yang 4 itu belum berhasil. Ya, ketika 4 belum berhasil, jadi kan kita hitungnya cuma punya 2 anak toh. Jadi kita tuh ngitung keberhasilan cuma 33%. Dari 6, 2 jalan, 4 belum jalan. Ya, jadi di semester 2 dia akan seperti ini. Income-nya sekitar 20 jutaan dalam 6 bulan, hampir 3 jutaan per bulan. Dan ini kalau dijalankan terus ya teman-teman, di semester 6 itu income-nya 1,1 M. 1,1 M dalam 6 bulan. Itu sudah hampir 200 jutaan ya per bulan. Caranya dia simple, cuma 12.1. Aku jalan 12.1, ngajak 12.1, semua pokoknya 12.1. 12.1 ini nyari omset 1 juta. Cuma ngomong, yuk aku 1 juta per bulan. Wes sama ngajak satu teman yang mau jalanin 12.1. Cara kerjanya seperti itu, ya. Nah, aku mau cerita ini teman-teman. Banyak sih. Siapa yang pernah tahu mengenai asuransi? Angkat aja. Tahu asuransi? Cuma satu toh ya. Yang lain tidak pernah tahu asuransi itu apa? Tahu? Oke, asuransi ya. Aku mau kasih namanya presentasi 10 jari teman-teman. Presentasi 10 jari ini akan membuat kita tahu pentingnya asuransi itu apa. Karena banyak orang itu bilang tahu asuransi, tetapi dia tidak tahu pentingnya asuransi itu apa. Ya, presentasi 10 jari ini akan membuat kita tahu apa itu asuransi. Ya, pentingnya itu kayak apa ya. Saya punya 10 jari ya. 5 jari pertama itu mewakili resiko kehidupan. 5 jari kedua itu mewakili pertanyaan teman-teman.
Ya, kita kalau ngomong 5 jari pertama, resiko kehidupan itu cuma ada apa? Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Ya, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Ini resiko kehidupan. Ya, resiko kehidupan itu bisa dikecilkan, tapi resikonya nggak bisa hilang. Contoh, sakit. Saya nggak mau sakit. Caranya gimana? Olahraga teratur, makan makanan sehat, betul? Tapi pasti tidak sakit. Bisa sakit nggak? Bisa sakit, toh? Jadi resikonya itu bisa dikecilin, tapi nggak bisa hilang. Ya, kita ngomong kedua kecelakaan. Ya, kalau nggak mau kecelakaan, kalau nyetir mobil jangan main HP. Pasti tidak kecelakaan. Nggak tentu. Aku main HP, ngarepku sopir truk main HP. Tangkap ya? Resikonya bisa dikecilin, tapi resiko kehidupan itu nggak bisa hilang. Ya, yang 5 ini kan resiko kehidupan. Yang 5 itu pertanyaan. Pertanyaan pertama, di dunia ini ada enggak orang yang kebal dari 5 ini? Dia desa sakit, desa kecelakaan, desa cacat, desa meninggal, desa tua. Ada enggak di dunia ini orang yang kebal? Nah, ya. Jadi manusia itu kasihan. Dia tidak kebal sama resiko kehidupan. Ya. Yang kedua, kalau aku tidak kebal di dunia ini ada enggak orang yang so milih. Jadi aku rak kebal, rak apa, tapi aku milih tuh. Aku tak meninggal itu aja. Sing liyane aku mau. Bisa enggak milih? Nggak bisa juga, jadi kasihan. Wes kita manusia itu tidak kebal, kedua kita tidak bisa milih, ya. Walaupun ada ya orang yang cuma meninggal dan tua itu ada, tetapi ketika hidup dia tidak bisa milih, ya. Yang ketiga, kita nggak, misalnya kita nggak kebal, nggak apa-apa, nggak bisa milih, nggak apa-apa. Pertanyaan ketiga, di dunia ini ada nggak orang yang tahu terjadinya kapan? Jadi aku nggak kebal, nggak bisa milih, minimal kayak ngerti toh, jadi kapan? 80 tahun, 70 tahun, ada nggak? Kasihan toh, wes ra kebal, ra iso milih, ndak tahu kapan. Bener? Pertanyaan keempat, nek ini terjadi, butuh duit besar atau duit kecil? Duit besar. Betul? Pertanyaan kelima, nek podo-podo menuntut uang besar, lebih enak dari kantongnya dhewe apa dibayari? Dibayari ya, kabeh wong mesti pengen dibayari ya. Sing bayar itu asuransi itu. Ya, tak tambahin 3 alasan kenapa asuransi itu penting. Alasan yang pertama, ya, teman-teman pernah enggak dimanapun baca tulisan kayak gini, main story, main SMS, main WhatsApp, main di Facebook, tulisannya kayak gini, mohon bantuan, saudara kita ini sedang dirawat di rumah sakit, beliau harus melanjutkan pengobatannya, tetapi kehabisan biaya, mohon bantuan ditransfer ke nomor sekian. Pernah baca nggak? Yang pernah baca angkat tangan. Nah ya, minimal yang terbaru itu kasus Indra Bekti, ya, terus itu dulu di TV malah. Ya, jadi alasan yang pertama, ya, resiko ini dekat sama kita. Dekat itu bukan kita mau kena, dekat tuh orang yang sekitarmu, kan gitu kan. Nah ini adanya di bulan, gue nggak terima WhatsAppnya, nggak lihat di TV, karena orangnya ini bulan, karena orangnya bumi. Ya, karena 5 resiko, alasan yang pertama, 5 resiko itu dekat sama kita, dekat tuh bukan mau kena, tapi gue lihat di sekitarmu. Gue terima WhatsAppnya, gue baca Facebooknya. Ya, itu alasan yang pertama. Ya, alasan yang kedua kenapa asuransi itu penting. Tadi pertanyaan ketiga kan ada nggak orang yang tahu terjadinya kapan? Kan nggak ada. Ini omong kosong ya teman-teman. Ada ibu-ibu hamil 9 bulan. Ya, Tuhan datang ke ibunya di sini. Bu, anak dalam perut umur 80 kena kanker. Habisnya 1 miliar. Tuhannya ngomong. Mamanya kaget bingung. Akhirnya demi anaknya dia memutuskan nabung 1 juta tiap bulan. Ya, selama 80 tahun. Nek 1 juta sebulan, setahun 12 juta, 80 tahun nabung 960 juta. Wes bar nabung 80 tahun, bayar ke rumah sakit. Pertanyaan saya, kasihan nggak? Nabung 80 tahun, 1 juta tiap bulan, gue bayar rumah sakit, kasihan nggak? Kasihan ya, tak cita nih teman-teman. Lebih kasihan ada orang yang nabung 5 tahun, rumah sakit sudah minta. Ada orang yang baru nabung 2 tahun, rumah sakit wes 1M, FMF mati. Atau bahkan banyak orang yang mulai nabung, rumah sakit sudah minta. Ya, cerita ini pada ceritanya aku tadi ya, mamaku. Nah, aku peliti kok ngono nabung. Ya, aku masih puji Tuhan. Itu mamaku, aku kan deposit entek 200, entek Elizabeth 197 aku ingat, susuk 3 juta. Itu tak tabung, soal 2007 sampai 2013 dengan kepelitanku. Ya. Dan entek. Aku selalu ngomong, kalian punya rumah, kalian punya mobil, tapi kalian tidak punya asuransi. Jangan buru-buru. Kowe ngomong itu rumahmu itu mobil. Karena ketika orang yang sayang sakit, apa yang gue lepas? Nek kita sakit kita tidak takut. Aku sakit, bisa diobati tak guys? Bener. Tapi nek wong sing mbok sayang sakit, nek ibu bayar anakmu sakit, atau siapapun yang mbok sayang sakit, omah bodol, mobil bodol, ya
Ya, buat aku itu yang kedua itu asuransi itu bukan pilihan loh. Ya, kayak minum masuk rumah sakit. Pernah tanya ada, Pak, kenapa Pak? Bayar ratusan juta kepalanya dibuka mau. Tanyain, kenapa mereka mau? Kenapa Pak? Bayar ratusan juta disonde, dileboni selang Pak, karena masih iso makan. Tanyain kenapa mau? Karena mereka tidak punya pilihan. Buat aku, asuransi bukan pilihan teman-teman. Ya, karena ketika orang bersayang sakit, semua mau kasih rumahnya pengennya dijual, dia corotnya ben mari. Betul kan? Bahkan yang main tak pengen dulu main tombol tadi. Dia motornya tombol ini sama motor tak boleh. Ya, karena gue bingung. Ya, jadi alasan yang kedua asuransi bukan pilihan. Ya, kalian tidak punya asuransi, ojo kesusu ngomong itu punya, belum selesai ceritanya. Ya, yang ketiga, ya, alasan yang pertama tadi resiko ini dekat sama kita. Alasan yang kedua asuransi bukan pilihan. Ya, alasan yang ketiga gini, mungkin aku minta itu sebenarnya sudah ya. Masih ingat gak Bu, rasanya pertama kali pas anak pertama lahir di dalam pelukan ibu? Rasanya apa? Seneng ya? Bahagia. Pertanyaan berikutnya Bu, mau membahagiakan anaknya enggak? Harus ya, dengan nyawaku membahagiakan anakku. Pertanyaan terakhir Bu, membahagiakan anaknya seumur hidup ibu atau seumur hidup anaknya ibu? Seumur hidup saya. Jadi kalau ya. Kalau saya punya dia kan dia harus bahagia dengan dirinya sendiri. Oke, jadi bahasa apa nenek seumur hidup orang tuanya, nek orang tuanya ada apa-apa, berarti anaknya ngemis nggak apa-apa? Ya jangan ya. Jadi pengennya kan bisa bahagia seumur hidupnya dia tuh. Ya. Kalau kita memang mampunya cuma di umur hidup kita, tak bilang ini. Kemampuan kita membahagiakan anak kita itu cuma sampai umur kita. Ya, tetapi dengan asuransi, kau bisa membahagiakan anakmu seumur hidup anaknya. Karena ketika ada apa-apa sama kita, anak-anak masih kecil, minimal ada sesuatu yang buat dia melanjutkan hidupnya. Ya, jadi alasan yang ketiga aku tanya lagi Bu, saya nggak sama nanya Bu. Beneran? Pinjam KTP tak jadi ilustrasi. itu caranya teman-teman. Nanti teman-teman kalau asuransi ngomongnya presentasi Bu jadi harus sampaikan ke mereka. Ya, lo karena gue merasakan pentingnya asuransi ya gitu. Lo karena asuransi itu bukan masalah gue terima uang berapa ketika kamu mati enggak. Tetapi ketika kita ada apa-apa, ada orang itu yang harus hidup. Kalau aku, istriku, anak ketiga, amit-amit aku ono apa-apa. Yo, mereka belum komit sendiri. Aku punya satu cerita ya dengan orang kudus, ya. Yang cowok dokter, yang cewek pegawai negeri. Ya, ini kasus nyata. Timku waktu itu mau ke sana, pokoknya terlambat. Intinya karena si ibu ini pegawai negeri, dia itu kalau di BRI dapat bunga khusus. Ya, dia beli rumah 3 miliar atau 3,8 ya salah ingat. Ya. Tetapi karena demi bunga murah, pakai namanya si ibunya. Dibantu data keuangan dari suaminya yang dokter. Ya, cuma si suami ini masih ngomong, nek kan karena kalau utang atas nama ibu yang diasuransi ibu semua kan di banknya kan. Nah, dia ngomong nek aku sampai ono apa-apa, ibu itu gajinya cuma 7 juta. Cicilannya rumah itu kita enggak salah meh 30-an per bulannya. Ya, itu dia harus kerosoi. Bapaknya ini mau nyangka asuransi ibu, dia ajak itu berapa kali telat, bapaknya kecelakaan meninggal duluan. Bisa mau bayar rumah itu ditanya gitu. Warga itu tidak punya rumah. Bapaknya yang iso tangi yo, tangi meneh. Anggap ya, itu pentingnya asuransi. Bukan masalah kita yang meninggal, tapi ada orang yang harus tetap hidup, kan? Ya, itu. Oke, itu yang kita lakukan teman-teman. Ya, kita ngomong kita nek jual asuransi cuma kalian pikir duitnya kalian ini milik pemberi bayaran. Menurutku, kowe kerja dengan hati. Kowe iki bantu sekitar kita. Kalau aku ciciku itu nek sampai ono apa-apa, kira-kira ngutangnya besok kan ya aku. Bener kan? Daripada repot kita asuransi. Ya toh? Nek misalnya ciciku anak loro, kira-kira aku repot. Melu ngetek rumah sakit dia daripada aku repot, ya aku coba asuransi. Aku nek kowe loro sisane tak urusi toh. Kan gitu. Kita tidak usah mikir jauh-jauh. Aku tidak pernah pengen ibuku, aku dulu kenalan sopo, wes usah. Kita dulu aja selamatin. Betapa pentingnya asuransi. Ya. Nah ini, kalau kita boleh cerita, modal sukses di asuransi itu cuma ada 2 teman-teman. Ya. Nek tadi, nek kita ngomong kerja sendiri, mesti modalnya banyak. Ya lah, nyewa tempat, pulaan dan lain-lain ya. Nek untuk mulai bisnis asuransi ini cuma 2. Satu namanya lisensi keagen ya. Namanya 2 komitmen. Lisensi keagennya gini teman-teman. Perusahaan asuransi itu kan dibawa OJK, ya. Di mana setiap agennya itu harus disertifikasi. Tidak semua orang boleh jual asuransi.
kan gitu. Kayak orang naik mobil butuh SIM, betul? Negara harus memverifikasi dia kalau dia itu bisa nyetir. Ya, demikian pula asuransi teman-teman. Kita ngomong lisensi keagenan ini SIM. Kalian yang tidak punya SIM-nya, kalian tuh tidak boleh jualan asuransi. Gue melanggar hukum. Nangkep? Nah, lisensi ini adalah caranya dia aku dapat lisensinya biar aku bisa jualan. Karena sesuai hukum Indonesia, seorang agen asuransi itu harus disertifikasi, harus punya ilmunya lah, gitu. Ya. Salah satu kelebihan di asuransi ya teman-teman, satu kebebasan waktu, ya, potensi penghasilan yang terbatas, ya. Nah, apa kebebasan waktu diri teman-teman? Kebebasan waktu itu harus tidak kerja ya. Kebebasan waktu itu kita bisa ngatur. Contoh, aku masih aktif karyawan, berarti aku bisa kerja di wengi, betul? Aku aktif kalau misalnya ngantar anak sekolah repot, minimal aku soal ini karena aku fleksibel, mau kerja kapan tuh kita ngatur sendiri. Bukan berarti aku sering kali ini kebebasan waktu mikirnya nggak kerja, nggak bisa teman-teman. Dia butuh kerja, tetapi waktunya kita ngatur sendiri. Loh, saya boleh bilang saya itu makhluk pagi. Saya kalau jam 9 jam 10 sudah tidur, kerjaku jam 8 sampai jam 5. Tapi ada makhluk malam tuh ada. Orang yang bangunnya siang, hidupnya malam tuh ada. Itu jadi apa bisa banyak yang hebat juga banyak. Kenapa? Karena dia fleksibel. Ya, kalau teman-teman mahasiswa biasa kan orang kuliah ya orangnya belum kosong bisa kerja. Dia fleksibel. Ya, kebebasan waktu. Yang kedua, potensi penghasilan tidak terbatas teman-teman. Ini salah satu yang aku selalu cerita juga. Banyak orang itu menjadi karyawan itu karena pendapatannya tetap. Pandemi, pendapatan tetap kira enak. Gue main kerja mati-matian, belum komen bayaran tetap. Kan gitu loh. Nah di asuransi itu udah penghasilan tidak terbatas. Semakin gue kerja keras, hasilnya semakin besar. Ya, semakin kita ikut sistemnya jalan, semakin tidak terbendung teman-teman. Ya, tadi 12.1 itu yang dilakukan ya, melakukan terus-menerus ya. Kita cuma mikir pokoknya tiap bulan 12 juta ajak satu orang. Ya, tiap bulan 12 juta ajak satu orang. Kan ngono ta? Ya, itu bolak balik dalam 3 tahun dengan keberhasilan 33% kok. Aku nggak hitung 100% orangnya berhasil ya, 33% orangnya berhasil. Income-nya tuh rata-rata 125 juta per bulan. Dalam itu bukan tahun ketiga itu berarti setahun, 2 tahun. Nah, ini tahun ketiga ini kami rata-rata 125 juta per bulan. Cuma nunggu 2 tahun. Dengan cara apa? 12.1. Ya. Dalam waktu 2 tahun, tahun ketiga ini segitu. Itu nek terus nomornya untuk tidak terbatas. Tidak terbatas. Aku nek hitung dengan proyeksi keberhasilan 33% ya. Tahun keempatnya itu 750 juta per bulan. Dengan yang penting apa? 12.1. Rasa mikir, boleh pun anakku piye kok. Nek anak jalan piye, Pak? Nah, pokoknya kita tanggung jawab aku 12.1. Ya toh, kita nek punya tim loh, kita enggak bisa teman-teman. Aku nek ngomong di asuransi lah sama Sony ngomong enggak bisa. Misalnya Mas join ya, terus tak Sony gue wajib 12.1 enggak iso. Sing iso kok aku ngasih contoh 12.1. Nek aku bisa 12.1, kamu masih bisa 12.1. Kita akan berjalan, yang penting aku bisa 12.1. 12.1 itu cuma 1 juta sebulan. 1 juta nek kowe boleh sama nasabah, lho nek satu nasabah itu 1 juta banyak yang bisa. Cuma ada orang, "Bagus kamu kok kancaku kuliah-kuliah 1 juta kok." Wes semuanya harus itu. Kelumpono berapa orang? Pokoknya 1 bulan 1 juta. Wes ben ngajak satu teman. Kowe mau 12.1 ayo. Ayo. Ngono. Caranya piye? Kita bantu semua. Gitu ya. Promosi karir jelas teman-teman. Tak cerita ini pengalaman saya. Salah satu lemahnya jadi karyawan ya, itu adalah intinya promosinya tidak jelas. Ya, tak cerita ini salah satu pengalamanku ya di bank sebelum saya di asuransi itu aku sebelumnya ada satu bank. Ya, saya ketika masuk saya kan jadi kayak marketing prioritas. Ya, marketing prioritas. Waktu itu di bank itu prioritasnya masih baru dibentuk. Ya, baru bangun ada. Jadi dananya nasabahnya masih kecil. Ya, aku jadi marketing, tugasku kan ngumpulke. Ya, aku boleh tak kasih angka sekalian. Waktu itu di Semarang masih 20 miliar nasabah yang terjoin dalam fasilitas itu. Tugasku itu sebagai marketing meningkatkan angka itu kan. Dalam 1 tahun itu targetku 40 miliar. Tetapi tahun pertama aku berhasil 80 miliar teman-teman. Tepuk tangan toh. Dari target aku tak kali 2, benar. Tahun berikutnya targetnya 120 miliar. Tahun berikutnya saya finish 230 miliar teman-teman. Ya, tak cerita nih, wah sangat luar biasa. Nah, saya tahu aturan teman-teman. Kalau mau promosi nenggone karyawan itu minimal 2 tahun di posisi yang sama. Jadi tidak iso, gue sesasi munggah pangkat tidak bisa. Kudu nunggu 2 tahun baru gue bisa naik grade. Setelah 2 tahun dengan performa luar biasa, boleh tak ngomong ke bosku, Cik, aku buat dipromosi. Oh dia ngomong, oke. Iya, guys, lalu seminggu aku dipanggil. Itu
maaf, karena aku RM di Semarang kalau mau naik band itu tidak bisa. Karena apa? Karena kotanya Semarang itu kelas B. Loh, tapi mau di Jakarta tuh RM mau saya band C, pangkatnya C, ada band C. Loh, itu dananya mbak aku, dia cuma sama aku 230 M. Jadi aku harusnya pangkatnya lebih tinggi dong dari dia. Tapi kan dia di Jakarta. Kowe kan yang Semarang. Loh, kowe nek main aku pindah Jakarta, aku enggak pernah pengen pindah Jakarta. Jadi, ya wis lah, tak terima. Aku udah bisa promosi karena yang salah Semarang. Oke. Jalan semangat meneh kebetulan 3 bulan itu ada malam apresiasi nasabah. Biasa yang balik orang undang nasabah makan-makan kan. Bos-bos datang naik pas gitu, ya. Kebetulan setelah selesai acara, bosnya bosku, berarti naik bos kan Cici wedok, ki lanang, bosku. Ini itu jangan pulang dulu, kita ngobrol dong, temani malam-malam di hotel. Masih kan di Gumaya. Ya. Ngobrol. Terus saya ngomong ini dari bakar sudah santai sepi tinggal berdua aku dia ngobrol. Terus dia tanya, lo kok gak minta promosi sih? Gue udah berapa kali lo mau promosiin lo, kan orang Jakarta. Omongannya ngomong gitu. Wah, aku gak usah berpetir. Aku minta bosku promosi ini disampaikan oleh orang. Nanggap ya? Jadi itulah yang terjadi di dunia raya. Ini aku boleh ngomong, who is your big customer? Siapa nasabah terbesarmu ketika lo jadi karyawan? Nasabah terbesarmu ini bosmu kan? Kowe meh performamu luar biasa, nek bosnya gak suka sama kita, ya kowe gak akan naik. Tapi kowe ndak bisa kerja, nek bosmu sayang deh kamu, ya kamu akan naik. Itu, gitu. Promosinya kira jelas. Ya, bahkan di kota-kota tertentu, nek kowe meh munggah, ngenteni bosnya pensiun atau bosnya meninggal. Kan jadi jahat, bisa bayar cepat-cepat. Ya kan? Karena nek kita di bisnis ini, teman-teman, itu ada angkanya. Mbok tutup ya kowe naik. Gak ada di dunia ini yang bisa menahan langkahmu promosi. Kecuali dirimu sendiri dan Tuhan. Ya tau nek Tuhan misalnya nah promosi dan Tuhan kan tuh dipanggil Tuhan kangen dan ada promosi kan. Tapi selain itu enggak ada yang bisa menahan. Even direktur nyaman kan enggak bisa menahan kamu. Karena ketika kamu masuk, kowe punya perjanjian yang sah. Di sana tertulis kowe mau jadi manajer caranya piye, kowe mau jadi apa caranya piye. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa memberhentikanmu. Dan percayalah semakin tinggi kami yang pemain gede. Ya. Pengembangan diri dan pengakuan prestasi internasional ya. Saya boleh cerita ya teman-teman, salah satu kelebihan kerja asuransi itu bukan cuma duit. Kalian akan belajar banyak hal, pengembangan diri. Kayak aku, cerita sendiri ya. Aku dulu waktu awal jadi agen, kan naik pangkat jadi satu manajer dulu ya. Ketika jadi, itu tuh kantor tuh bentuknya sama sekat-sekatnya. Ya, ngone sebelah ini teman-teman yang tak ajain nggak tahu nih aku di sebelahnya. Dia lagi ngomong gini, aku masih ingat banget. Pernah nggak visit dengan Pak Edu? Pernah nggak pergi nasabah bareng Pak Edu? Ya, wih, ngeri. Nasabahmu lain kabeh. Mantap ya? Karena kita belum punya ilmu yang cukup waktu itu. Ya, ngoni bisnis ini itu belajar banyak, bukan sekedar uang yang kita dapat. Ya, ilmu dari dalam diri kita itu akan meningkat. Ya, aku punya satu teman tak ajakin no, ini lucu banget. Dia itu tiba-tiba akhirnya ngajak temennya join. Terus tak tanyain lo, kok gabung kenapa? Aku tokoh gumun. Koncoku iki itu berubah jadi bijaksana sejak kerja asuransi. Itu aja. Berarti orang ini diajak itu mau kan karena dia tuh nggak pernah mau asuransi. Dia mau karena melihat temannya ini tiba-tiba berubah jadi bijaksana sejak aja di asuransi. Itu pengembangan diri kemudian kalian akan mengalami. Ya, kalian akan banyak belajar, kalian akan mengembang secara pribadi. Ya. Terus pengakuan dan prestasi level internasional. Kalian teman lihat tadi videoku kan, jalan-jalan tekan di lah, ngapain lah. Ya kita itu, aku besok minggu depan berangkat Bangkok teman-teman. Ya, aku di mana termasuk baru tapi harus dapat Bangkok atau Helsinki. Intinya, ya bener-bener mengejar. Kowe meh pengen apa? Bisa gue kejar. Jelas. Dan yang kamu dapat, tidak ada orang menghalangi. Ya, bisa diwariskan teman-teman. Ini salah satu hal penting buat saya ya. Paling enak ya betul, nek bisnis kan pengennya di anak. Bener, kowe bayangno nek kowe jadi karyawan, jadi direktur. Nek kita ada apa-apa, jangankan meninggal, pensiunnya kowe bukan anakmu tidak mungkin bisa. Betul? Dia tidak bisa diwariskan. Betul? Ini bisa diwariskan ya teman-teman. Jadi kita ada satu memo bahasa kita yang perusahaan itu memo yang mengatur tentang diwariskan. Ya, diwariskan ke penerus kita. Dan itu dia tinggal lanjutin. Apa yang kita dapat dia dapat semua. Dan yang terakhir karena paling penting teman-teman, kita mau sini itu membantu orang lain. Ya ini tidak bisa dilepas dari kita. Ya kerja asuransi ini butuh namanya hati.
Nek kalian nggak butuh hati, kalian cuma cari duit, kadang-kadang di pola wong sakit hati gitu. Ya, nek saya bilang bisnis ini bisnis penolakan. Ya, tak ceritain. Awal waktu aku setelah mamaku masuk rumah saya kan aku akhirnya memutuskan keluar dari bank jadi agen asuransi. Ya, mamaku tuh marah-marah. Mamaku marah-marah ngomong gini. Do, tenang, kowe mau jadi agen. Kabeh orang tuh pengen kayak kamu loh. Masih muda, kowe jadi kepala cabang. Berangkat kantor disebut sopir loh teman-teman. Aku berangkat kantor ini sopir sama kantor, untuk aku tinggal buat baru mau kantor meneh. Balik sore diterke meneh, mudun ngono. Usianya masih 25 tahun. Kepala cabang, izin no. Mamaku ngomong, kabeh wong pengen kaya kowe malah metu dadi agen. Lho dia enggak tahu ceritanya nek kuwi ketika dia sakit ini sangat menghabiskan semuanya. Ngono. Ya, terus akhirnya mamaku ngomong ini, "Do tak ceritani, nanti kamu di asuransi ya, kamu nanti kehilangan teman-temanmu. Teman-temanmu takut sama kamu. Nasabah-nasabahmu, kan aku nasabah banyak, aku orang bank, nasabah gue duit itu nasabah-nasabahmu itu nanti takut sama kamu." Ya, berjalannya waktu benar-benar teman-teman. Oh, nasihat orang tua itu tepat. Ya, oh tepat. Aku tepat. Aku nek ngomong benar-benar teman menjauh ya ada. Nasabah dulu zamanku BBM, belum WhatsApp. BBM ini nek di Delkon, kowe ilang BBM. Bener, nek BBM aku mbok Delkon golek jenengmu ki ra ono. Ilang ya. Aku di Delkon iki nasabah. Ya, cuma aku belum selesai ditanya. Aku mau di asuransi, aku mungkin ono kehilangan teman. Aku mungkin ono kehilangan nasabah. Tapi di asuransi aku punya banyak teman baru, aku punya banyak nasabah baru. Dan percayalah, nek yang dulu ndelek aku itu adalah orang yang kenal Edu bukan sebagai Edu, tapi kenal Edu sebagai kepala cabang bank A. Dia kenal Edu sebagai RM bank B. Nangkep ya? Jadi ketika Edu bukan kepala cabang atau Edu bukan di RM, aku tidak kenal. Dan apakah orang seperti itu perlu kita pertahankan? Ya toh? Di sini aku punya nasabah yang baik-baik ada. Nasabah yang support kita ada. Tetapi yang aku bilang ya itu, aku punya teman dekat, teman soko cilik, soko TK bareng, SD bareng, ya toh. Tahun kan aku masuk 2013, 2014 sih anak kedua aku lahir, ya. Temanku ini datang, ya toh. Nih aku punya anak, ya deket kan, kalau sampai ini punya anak datang, bawa nomor kado, bujuku cek nyusoni, bujuk di dalam, aku di kantorku ngomong di depan, ya temanku sih gak laki. Terus dia duduk, kamu kan sudah tidak tiba, ini aku nih asuransi, stop, jangan ngomong asuransi, aku tidak akan beli. Oh, ini teman baik loh. Karena baik aku ngomong, aku ngomong, kowe meh tuku lho aku ra dodolan aja. Lho kan kerja soalnya, kowe nek golek asuransi, golek agen liya. Kowe meh tuku aku ra dodolan. Enak agen ku pilih nasabahnya lho. Boleh enggak agen pilih nasabahnya? Boleh. Dia kok dia sombong. Aku lebih sombong. Ngono. Tak bilang ya, nek aku ngomong asuransi lho, kowe mesti beli. Enggak mungkin. Aku ngomong mesti enggak mungkin cepet kowe ngomong. Moh, aku ngomong. Enggak mau. Kan dia ngomong kowe ngomong asuransi aku enggak akan beli. Aku enggak mau. Akhirnya maksa-maksa ngomong, tak citani beli. Bahasane. Nangkep ya? Itulah. Kowe akan mengalami itu di sini. Aku enggak bisa ngomong tidak bisa menjanjikan kowe padang rumput yang hijau, enggak bisa. Tetapi aku boleh ngomong di sini berarti untuk jalan. Bisnis ini sangat oke. Kowe lihat banyak orang, wis per direktur banknya ono lho sing keluar masuk. Nangkep ya? Ya, tetapi sekali lagi ya bisnis ini kita masih bisa apa penting apa? Ikut sistemnya, paling penting itu. Ya. Ya, punya mimpi, ya saya yakin kalian semua teman-teman bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan enggak teman-teman? Ada pertanyaan enggak? Kalau gini, kalau ngomong MLM enggak ya. Tapi gini, kalau kita ngomong MLM secara hukum ya, hukum MLM ini Indonesia dibawa aktif BLI. Ya, kalau kita itu enggak, bukan MLM. Tetapi kita jalan sesuai jaringan. Network itu tetap ada, karena kan tetap ada stratanya naik atas, kayak kita ngajak teman itu seperti apa itu ada. Tetapi kita bukan MLM. Kenapa kita MLM? Izin mungkin lebih aktif BLI teman-teman. Ya, kita itu asuransi dengan sistem agensi, di mana agensi itu dibangun dengan sistem network, lebih seperti itu. Ya, MLM enggak. Ya tadi aku lupa ngomong, kalau lisensi itu 225.000 ya teman-teman. Jadi nek mengambil SIM-nya, nek kalian mau dapat sertifikatnya boleh jual asuransi, itu bayar 225.000. Ya, dan itu bisa dipakai di semua perusahaan. Orang terus kayak sudah saling manulah, misalnya enggak, itu punya nasional.
Jadi ketika teman-teman umum mahasiswa mesti ngerti, ketika kowe sertifikasi kowe dapat, itu berlaku di Indonesia ini kowe berhak jual asuransi. Nek kowe tidak punya sertifikat ini kowe itu tidak boleh jual asuransi. Intinya itu. Ya, ada pertanyaan lagi enggak? Nek modalnya apa ya cuma 225 wes. Nek aku boleh ngomong salah satu aku nek cerita ya. Kita ngomong buka bisnis. Ya, kita nek ngomong buka McDonald. Modalnya berapa? Ya, kita ngomong buka kopi kenangan. Ya, apa janji jiwa modalnya berapa? Lho nek iki mirip kayak gitu kan. Aku ngomong mirip kayak franchise. Ya, dan percayalah Manulife itu nek buat duit janji jiwa pasti di Manulife, Pak. Dan kue langsung ketika ngambil lisensinya 225.000, kue itu bahasanya resmi, distributor resmi polis Manulife Indonesia. Nah, kalian bisa jual, bahkan kalian boleh cari reseller lagi. Nah, biasa kan pengen ngomong, nek toko dah besar kan sih punya toko kecil. Kita bisa langsung jadi kalau misalnya kita jadi agent, kita langsung ngajak teman jadi agent itu boleh. Ya, dan itu ada benefitnya teman-teman. Ya, nanti akan dijelaskan sama pengundangnya masing-masing. Gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Tidak ada? Ya? Seandainya yang tadi sertifikasi tadi kan 225. Kalau seumpamanya saya, terus saya kan belum closing nih. Terus saya ngajak teman gitu, bisa nggak? Oh, kalau sudah sertifikasi belum closing ngajak teman bisa. Ya, saya sudah kalau kita dapat sertifikat itu kita resmi lah terdaftar di mana kan? Kita resmi terdaftar. Mau ngajak teman bisa, belum closing bisa. Ya. Tapi kalau belum resmi, anggap aja sertifikasi belum selesai atau mungkin belum bayar atau kurang sesuatu, main ngajak teman ya tidak bisa. Harus resmi dulu. Kalau resmi bisa simpel loh pakai aplikasi. Kalau yang ngajak ini cuma buka aplikasi namanya Mirekrut. Pencet kirim ngomongin email bu isi ya jadi agen ya. Bayar kamu tinggal foto, kirim bukti transfer 225, wes, dan jadi agen. Dan hebatnya ketika dia berjualan kita pun dapat benefit. Ya, gede benefitnya 25% dari komisinya dia. Aku ngajak masnya, ya, masnya dapat komisi 1 juta, aku dapat 250. Dia dapat tanpa syarat tuh, dia dapat komisi 10 juta, ya dapat 2 juta sama. Masnya Maya, rugi. Punya nasabah sendiri gitu ya? Iya. Ya, kalau saya boleh bilang nanti teman-teman kalau sudah mulai aktif tergabung, kita di Manulife itu salah satu kelebihannya dibanding perusahaan lain ya. Kan perusahaan banyak, nopo pilih Manulife. Ya, satu teman-teman, produk kita itu tradisional itu nilainya pasti. Di seberang sana itu saya jualannya namanya unit link. Nah unit link itu nilainya naik turun. Nah teman-teman tahu banyak orang komplain uangnya habis di asuransi itu biasa unit link. Nah itu modelnya unit link. Kalau tradisional itu saya jualnya malah bahkan asuransi gratis teman-teman. Aku jualan asuransi gratis. Kenapa? Karena bahasanya ini. Nek dulu beli asuransi itu beli payung sebelum hujan. Nek sekarang itu sewa payung sebelum hujan. Jadi ibu nek beli sama saya itu kalau sewa duitnya kayak aku tak kasih payung proteksinya kan. Nek ternyata 20 tahun payungnya tidak pernah dipakai, tidak pernah klaim, payungnya balik aku, duit yang bosok tak balik kabeh tak tambah bunga. Nah, jadi bahasanya asuransi gratis. Itu banyak produk di mana seperti itu. Umpamanya mandek di jalan gitu nggak hilang ya Pak? Kenapa? Mandek di jalan kita Dia nggak store gitu. Ya, dia bayarnya 5 tahun atau 20 tahun. Yes. Nah, dia berarti tahun ketiga lebih itu dia punya nilai tunai itu. Ada hitung-hitungannya, proteksinya turun dan lain-lain lah. Ya, tetapi kalau sebisa mungkin harus selesaikan 5 kali. Jadi kalau saya bilang sebisa mungkin selesai jadi gini, beli asuransi itu sebisa mungkin itu sesuai kemampuan nasabahnya ya. Jangan dipaksa. Ya, mampunya itu 1 juta, paksa terus 10 juta. Akibatnya tidak selesai. Ya, kalau aku selalu kan saya tanya, misalnya ibu, contoh, bu, 50 juta per bulan ya bu beli ya, bayar, mau enggak? Dan kuartalnya berapa? Nggak kuat lah. Kalau ini nggak kuat. Nggak. Karena nilai koma. Ya, kayak 50 juta kan ada kuartal berapa? Yang sekarang yang kuat berapa kira-kira? Ya sekitar 4. Harus kuat ya? Disiapin. Cara kerjanya apa? Dia harus kuatnya berapa? Oh coba paksa pada targetmu. Bari iki kowe dikasih kan bari ada kontes-kontes promo-promo ya. Terus demi mengejar, mbok paksa sesuai dengan yang kamu mau. Itu berat. Nek 300-400 berat enggak, Bu? Ya. Nah ini lah, bisa. Kudunya kan closing. Misalnya kalau saya agen ini kan dia sesuai dengan kemampuannya dia. Jangan mbok paksa sesuai dengan kepengenanmu.
Tapi jangan salah ya, ketika kita ketemu market yang benar-benar di atas, benar-benar orang kaya ya, ya gue kasihnya jangan semua kemauanmu harus sesuai dengan kepengenannya dia, karena emang yang di atas kan preminya kan begitu. Terus saya pernah cerita sendiri ya, aku ketemu satu orang nih di Semarang ya, saya nawarin itu produk 1 tahunnya 200 juta, 1 tahun 200 juta, ya biasa tuh, oke, ya setahun 200 juta, dapat uang pertanggungan kalau dia meninggal itu 10 miliar kan. Ya, ketika ngobrol, oke 200 juta, terus dia beli lah. Prosesnya kan karena UP-nya cukup tinggi, dimintain beberapa data keuangan, dimintain salah satunya punya nggak polis lain yang sudah masih berlaku lah jadi ada, dikirimin lah salah satu polisnya dia ke saya, tak buka toh, premi itu 1,6 juta US per tahun. 1,6 juta US itu mau berarti kali 15.000, meh 20 sekian M per tahun premi. Nah, ketika gue menjual, aku kan cuma nawarin 200 tanpa tahu dia kemampuannya berapa. Menurutku 200 cukup, UP 10 miliar loh. Orang yang teknologi biasa cuma bulan juta. Tak tanya UP 10 miliar punya ada? Gitu. Belajaran premi nilai 60 miliar. Itu ada tuh. Dan banyak. Ya. Proses ya Bu ya. Ini aku bilang asuransi ini bagaimanapun ketika kita jualan itu 70% beli karena percaya. Jadi aku bilang 100% deal ya, 70% karena percaya. 10% skill, kemampuan kita ngomong. 10% knowledge, pengetahuanmu akan produkmu. 10% punya Tuhan. Ya. Jadi, aku bilang 100% paling penting dipercaya saya. Ya. Orang tidak percaya, contoh ibu, Pak caranya gak pernah sabah itu piye? Kita nggak bisa nawarin, cuma tak kayak nomornya saya sopo orang kaya Semarang saya yang dia sudah muncul, gue teko, dia delok apa, nggak kenal, nggak percaya. Nek caranya seperti itu ya yo, tapi saya percaya di teman-teman semua itu pasti punya market seperti itu. Nggak ketang 1, 2, 3 orang itu mesti ada di market itu. Cuma pertanyaannya itu simpel, percaya orang ya gue. Nek sudah percaya, gampang. Aku punya satu pembeli asuransi. Benci karena aku tahu di bank asuransi ngomong tidak mau. Dia selalu ngomong asuransi itu Tuhan Yesus. Tenang, tidak mau. Dia ngomong aku di asuransi namanya tuh aku tidak percaya. Ngono deh, ya. Berjalannya waktu toh, aku harus di asuransi satu bank. Aku kan tahu nih dia tidak suka asuransi. Dia tidak pernah tak tawari toh. Lalu aku dari tahu kok. Terus tiba-tiba dia itu dapat info dari temanku nih aku di asuransi. Ditelepon lah aku sama dia. Duh, kesini lah, ngomong terus kata bareng. Kamu sekarang di asuransi? Dia apa? Kok aku tidak pernah mau tawarin? Lu kan gue tidak seneng asuransi, lo nggak asuransi. Aku pilihan soalnya, karena asuransi kan Tuhan Yesus saya ngomong. Loh, tapi kan aku soalnya yang gue. Dia ngomong, wes pokoknya aku beli 1 juta, tidak tahu apa produk apa terserah gue. Mantap ya? Ya, karena ketika orang percaya sama kita, itu asuransi 70% sudah hampir selesai. Gue rak ngomong tinggal skill, knowledge cuma 10%. Saya 10% punya Tuhan. Wes ngomong. Ya, jadi paling nyaman kalau asuransi itu siapa? Ya orang yang percaya sama kita. Kayak aku misalnya, ciciku. Ya aku percaya toh. Saka ciri lahir jebrol bareng dene no. Ya toh. Nikah wae den melu nangis-nangis mbak aku mosok aku ora percaya kan ngono. Itu amalnya. Ya, kita enggak usah mikir dulu. Kita beli asuransi aku nek ngomong, main awali siapa? Simple. Teman-teman semua bayangin ya, bayangin. Tak kasih 10 bunga paling berharga di dunia, harganya ini langka, pokoknya tidak ternilai. Tak kasih masalahnya 10. Kira-kira kembali mau kayak apa? Keluar nama deh. Saya punya 10 nih, bayarin KB, aku nyekali 10 kembar. Kembang paling langka di dunia, harganya mahal tidak ternilai. Aku dikei suruh bagi ke 10 orang. Siapa 10 orang yang tak kasih? Keluar namanya deh di dalam hati kalian. Keluar itu kalau yang bersama kali buku asuransi. Karena gue sayang bedanya kan. Lu serius, banyak orang ngomong asuransi memanfaatkan. Ketika kita tahu apa yang kita jual, gue gak kenal kan. Banyak kita gini. Aku ono satu agen ya. Dia itu tiba-tiba dudon aku aja sampai urusan ini. Duh, sumun ya. Aku dhisik mbok kon tuku asuransi mbok pekso-pekso. Dia itu orang ngene kali gawe, buka warung, tabrak lari. Ya, dia itu masuk rumah sakit entek 28 juta. Kebetulan 3 bulan yang lalu kesan dipaksa oleh kocok kedai kalau membuka asuransi cuma 500.000. Dia bayar 3 bulan 1,5 juta.
makasih Yondo, aku ra iso bayangke hari itu aku ra paksa piye. Nangkep ya? Lah asuransi itu seakan-akan kan image-nya negatif ya. Kau delok orang ada asuransi ini lho. Nek ada asuransi. Ya. Tapi makan hatinya bener. Lah aku nek nawari orang ditolak ya. Aku enggak pernah mengasihani diriku. Aku mengasihani sing tak ajak ngomong. Aku enggak pernah tahu apa. Yang itu yang penting siapa? Loh, nek tolak kok bisa mesake sing nolak kowe. Coba ra nolak. Ayo, lha apa? Karena katanya yang berkira itu loh Pak, kasus itu. Nah, itu nek salah satu kita gini, kepercayaan tetap nomor satu ya Bu ya. Cuma kita cerita soal di mana bayar klaim 8,9 sehari 1 jam se-M. Sehari 25M, se-M luwih lho kuwi kan 24 jam tok. Ngono. Ya, RBC nek kita ngomong kesehatan, kita lebih dalam ya. Kesehatan perusahaan asuransi di Indonesia itu dihitung namanya RBC, risk based capital, antara resiko sama kekuatan modal. Ya, aturannya itu nek di OJK itu 120%. Ceritanya piye? Nek perusahaan asuransi punya RBC 120%, nek semua nasabahnya meninggal klaim itu 100% bayar, sisa 20% buat operasional. Itu angka itu artinya seperti itu. Ya, Manulife itu angkanya 900%, 800 sekian. Jadi nek kita ngomong semua yang punya polis Manulife tadi 2 juta nasabah ini mati bareng-bareng. Urip nek mati nek ping 8 kita iso bayarnya. Itu kekuatannya dia. 8 kali bahasa aku untuk ngasuransi no kucing, no nek sama beli. Iya toh? Yang kucingnya namanya 9 Bu. Lah aku iso 8 kali bayar klaim medene no. Jadi gue iso mau bayar no kekuatannya dia. Jangankan mati 1 kali. Mati 8 kali lo tak bayar. Walaupun tidak bisa mati sekali bayar. Cuma kekuatan modalnya nanti seperti itu. Ya. Mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan ke Pak Nudi. Oke, terima kasih Pak Hendro.